Kita lihat demonstrasi terbesar di Malaysia sepanjang sejarah abad ke-21 ini, itu adalah demonstrasi menolak beratifikasi ICER. ICER yang menempatkan semua manusia itu setara. Ya, demo terbesarnya mereka itu adalah demo menolak disetujuinya kebijakan anti diskriminasi, ya, bukan mendemo diskriminasi mereka, tapi mendemo anti diskriminasi. Mereka demo besar-besaran karena ingin tetap mendiskriminasi Cina dan orang India di sana. Kita lihat ini bagaimana kata-kata mereka. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Kami bantah ICER! Kami bantah ICER! Amin! Ya, kita dengarkan ya bagaimana mereka berteriak Allahu Akbar untuk satu ide yang membeda-bedakan manusia itu berdasarkan rasnya. Mereka membuat agama yang diturunkan untuk menempatkan semua manusia itu tidak peduli apapun rasnya setara ini. Di dalam satu demonstrasi yang untuk membedakan manusia berdasarkan ras. Yo guys, kembali lagi bersama saya si jangan komen tapi harus komen terhadap propaganda Malaides. Relatif. By the way, gue cuma sebut satu merek dari Malaysia. Di total ada 27 LSM di Malaysia yang spesifik bikin program propaganda menghancurkan Indonesia. Hari ini gue cuma mention sama lu new naratif guys. Ya. Oke guys, seperti yang kita ketahui, besok Timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi ya guys ya. Yang dimana Timnas Indonesia U17 yang didominasi oleh pemain lokal pride dengan ditambah 3 pemain diaspora yakni Mac Rajasa, Matthew Baker, dan Noah Pohan ya guys ya. Mac Rajasa berposisi sebagai seorang kiper, Matthew Baker bisa sebagai back tengah ataupun back sayap kiri, dan Noah Pohan sebagai gelandang bertahan ya guys ya. Lalu untuk si Malaides, tentu saja mereka tidak ada di Piala Asia U17 Arab Saudi kali ini ya guys ya. Begitu juga dengan timnas senior Malaides ya guys ya, si Hama Kuning ya guys ya. Mereka juga tidak ada di Piala Asia Senior 2027 Arab Saudi ya guys ya, dikarenakan seperti yang kita ketahui timnas senior Malaides si Hama Kuning ini tidak lolos ke putaran final Piala Asia 2027 Arab Saudi dikarenakan kebodohan mereka sendiri dan ketololan mereka ya guys ya, yang dimana mereka menaturalisasi 7 pemain bodong ya guys ya, 7 pemain yang tidak ada sangkut paut darahnya dengan Malaides ya guys ya, sehingga mereka memberikan poin gratis kepada Vietnam maupun Nepal, dan tentu saja hal ini menguntungkan Vietnam sehingga Vietnam yang lolos ke putaran final Piala Asia 2027 Arab Saudi ya guys ya. Beginilah negara yang selalu menghalalkan segala macam cara untuk bisa di atas kita ya guys ya, di atas Indonesia. Malaides ini selalu bertumpu atau bertuju kepada Indonesia ya guys ya. Mereka tidak mau merasa imperial kepada Indonesia ya. Maka dari itu mereka pun melakukan hal bodoh yakni menaturalisasi 7 pemain bodong mereka ya guys ya, yang membuat mereka tidak lolos ke putaran final Piala Asia 2027 ini di Arab Saudi ya guys ya. Akan tetapi mereka memiliki skill yang mampu menyelamatkan mereka dari dibannednya mereka dari sepak bola selama 2 tahun atau 1 tahun ya guys ya, seperti Timor Leste, yakni skill menjilat mereka yang luar biasa ya guys ya. Hal itulah yang menyelamatkan mereka dari dibannednya mereka di sepak bola ini ya guys ya. Sedangkan Timor Leste tidak, mereka tidaklah
memiliki kemampuan menjilat sampai ke bulu-bulunya seperti Malaides ya guys ya, sehingga mereka dihukum banned, tidak bisa mengikuti sepak bolaan ya guys ya. Nah, lagi satu saya ingin membahas bahwa timnas Indonesia senior bisa menggunakan skuad full pemain keturunan ya guys ya, yang pastinya pemain keturunan kita ini sudah diverifikasi oleh FIFA dan tentu saja ada sangkut paut darahnya dengan Indonesia ya guys ya. Oke, akan saya sebutkan mulai dari kiper. Kita mungkin akan membawa 3 kiper di putaran final Piala Asia 2027 ini, yakni kiper utama Bang Emil, kiper kedua Martin Paes, dan kiper ketiga mungkin yakni kiper muda untuk kita siapkan di masa depan ya guys ya, yakni Mike Rajasa. Dan untuk 4 back tengah yakni El Capitano Jaiches, Justin Hapner, Elkan Bagot, dan Mesilgers. 4 back Eropa kita ya guys ya, 4 back tengah Eropa yang akan memimpin atau menempati posisi back tengah timnas Indonesia. Lalu untuk back sayap, kita mulai dari back sayap kiri ya guys ya, yang akan ditempati oleh Dean James dan Matthew Baker ya guys ya, back kiri muda dan back kiri berpengalaman. Dan untuk sisi kanan yakni ialah guys ya, Kevin Dix dan Sandy Walsh, 2 back kanan terbaik kita ya guys ya. Dan kita akan bergeser ke lini tengah yang akan ditempati oleh 2 gelandang bertahan ya, kita sebut dulu dari 2 gelandang bertahan yakni Calvin Verdong dan Welber Jardim. Mereka bisa, satunya gelandang bertahan lebih di posisi kiri dan satunya lagi gelandang bertahan lebih di posisi kanan. Kemudian kita lanjut ke gelandang tengah yakni Joy Pelupesi dan Nathan Joaon ya guys ya. Kemudian untuk gelandang serang tentu saja itu adalah Tom Haye dan Iper Jenner. Dan untuk lini depan kita mulai dari sisi sayap atau penyerang sayap kanan yakni Miliano Jonathan dan Eliano Renders. Sedangkan untuk penyerang sayap kiri Ragnar Oratmangun dan Tim Guyvens ya guys ya. Dan untuk penyerang tengah tentu saja sang striker utama kita Ole Romani dan Jens Rappen. Nah, itulah 23 nama yang saya sebutkan bisa kita bawa ke putaran final Piala Asia 2027 Arab Saudi ya guys ya, yang dimana 23 nama yang saya sebutkan tadi adalah pemain sah yang ada sangkut paut darahnya dengan timnas Indonesia, sehingga tidak seperti Malaysia yang menggunakan 7 pemain bodong ya guys ya. Dan saya yakin dengan 23 pemain yang saya sebutkan tadi, timnas Indonesia mungkin akan mampu lolos ke semifinal ataupun final dan bisa menjadi kuda hitam di Piala Asia 2027 Arab Saudi nanti ya guys ya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Merdeka. Malaysia is honored to announce that its breakfast culture, one of the nation's food traditions, has been added to UNESCO's representative list. I want to express my appreciation to the Intergovernmental Committee for this recognition. This acknowledgement is a historic milestone for Malaysia, as it is our first nomination related to food culture submitted to UNESCO. Breakfast culture in Malaysia is more than just a meal. It plays a vital role in fostering social interaction and engagement in our plural multi-ethnic society. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia, pengalaman menjamu selera masyarakat pelbagai etnik sebagai representative of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO.
Nasi lemak dah jadi makanan favourite masyarakat di Malaysia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pengiktirafan ini, saya akan lebih bersemangat untuk terus belajar menambah baik skill dan ilmu membuat teh tarik serta bersedia untuk mewariskan kepada generasi muda. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menambah roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan. Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian bangsa dan agama berjaya disatukan melalui makanan. It's good to hear that our breakfast culture in Malaysia is recognized by UNESCO. My deepest gratitude goes to everyone who has contributed to this achievement. Let's work together to ensure this tradition is safeguarded for future generations. I believe that UNESCO recognition of this practice will elevate the unity of our culture, value and celebrate our rich culinary tradition. On behalf of the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who contributed to the success of this nomination. Let us unite in our efforts to safeguard this cultural legacy and ensure it thrives for the generations to come. Terima kasih.